Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah, hari ini kita sehat, kita mampu beramal soleh di bulan Ramadan ini. Salawat beriringan salam, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad datang ke dunia ini membawa Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menjunjung tinggi perempuan, Islam yang memuliakan hak-hak perempuan. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hak-hak perempuan dalam Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, sering kita temui perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sangat signifikan. Hal ini berakar dari karakteristik fisiologis di mana perempuan dianggap lebih lemah, perempuan dianggap lebih ceroboh, perempuan dianggap bergantung kepada lelaki, perempuan dianggap mudah galau, emosian, sedangkan kalau lelaki itu dianggap lebih tangguh, lebih rasional, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Nah, dari perbedaan tersebut menjadikan perbedaan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Dalam berkehidupan, laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya pada posisi tertentu, baik dalam posisi agama, dalam posisi sosial, untuk terlihat daripada makhluk lainnya. Nah, akan tetapi dinamika sosial tidak memiliki cara pandang yang sama terhadap memahami hak, terutama hak-hak perempuan. Bias cara pandang yang beragam membuat keberagaman dalam memahami agama dan Al-Quran, sehingga sering menimbulkan dampak yang sering menyudutkan perempuan atau membatasi gerak perempuan. Pada zaman jahiliyah dahulu, perempuan dianggap begitu rendah. Mereka tidak memiliki hak dalam berbicara, tidak memiliki hak dalam bersosial, bahkan tak luput perempuan hanya dijadikan objek sebagai kepuasan untuk memuaskan seorang laki-laki. Nah, Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Islam datang menjunjung hak-hak perempuan itu sebagaimana dalam penggalan surat An-Nisa ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Yang artinya, bagi laki-laki ada hak dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan ada hak pula dari apa yang diusahakannya. Ayat ini menjelaskan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap apa yang diusahakannya. Yang menjadikan perbedaan hanyalah tingkat kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam hal beramal solih, laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mengusahakan keimanan dan ketakwaan yang maksimal. Keduanya harus menjunjung tinggi agama Islam dan mengusahakannya seoptimal mungkin, sehingga Allah menjadikan hayatan thayyibah, yakni kehidupan yang baik. Selain dalam beramal soleh, perempuan juga berhak dalam pendidikan. Dalam statusnya sebagai anak, perempuan berhak mendapatkan nafkah pendidikan sampai ia menikah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yakni yang memiliki arti menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya pentingnya menuntut ilmu itu tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Kewajiban perempuan untuk menuntut ilmu tidak lepas dari tanggung jawabnya nanti menjadi seorang ibu, di mana seorang ibu adalah madrasatul ulah bagi anak-anaknya. Baik buruknya generasi yang akan datang ditentukan oleh pendidikan seorang ibu. Jika seorang ibu mendapatkan pendidikan yang baik, maka generasinya akan baik. Sedangkan jika seorang ibu mendapatkan pendidikan yang buruk, maka akan mencetak generasi yang buruk pula. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan wajib berpendidikan seperti halnya Sayyidina Aisyah yang kiprahnya begitu banyak dalam keilmuan hadis, di mana beliau juga berperan aktif dalam menyebarkan hadis-hadis Rasulullah dan Rasulullah mendukungnya secara penuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain hak pendidikan, perempuan berhak mengatur hartanya sendiri. Perempuan berhak mempunyai uang, perempuan berhak mempunyai aset, perempuan berhak untuk berbisnis sebagaimana Sayyidina Khadijah istri Rasulullah. Pada saat Rasulullah berdakwah, Sayyidina Khadijah terkenal dengan kegigihannya dalam berbisnis dan juga berdagang, maka perempuan juga berhak dalam mengatur keuangannya sendiri. Tidak boleh ada ikut campur dalam mengatur keuangan ini kecuali mendapatkan keridhaan dari perempuan itu sendiri. Nah, pemirsa, Islam begitu memuliakan wanita dengan memandangnya sebagai makhluk yang utuh, dengan martabat agung dan dimensi yang tak terhingga.
bukan sekedar dinilai dari kemolekan tubuhnya maupun kecantikan parasnya. Jauh lebih luas dari itu, Islam memandang perempuan sebagai mutiara. Sama halnya seperti laki-laki, perempuan juga mempunyai tugas kemanusiaan seperti bekerja, berkarya, dan beramal solih. Karena tidak ada perbedaan dalam hal pendidikan, sosial, profesi, dan lainnya dalam Al-Quran. Kalaupun ada perbedaan, itu adalah sebagai fungsi dan tugas yang diemban laki-laki sebagai pemimpin dan sebagai kepala rumah tangga. Maka perempuan saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata dan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata karena perempuan memiliki hak dalam berpendidikan, memiliki hak dalam berbicara, memiliki hak dalam berprofesi, memiliki hak dalam mengatur keuangannya. Baik pemirsa, kiranya sudah cukup panjang kita membahas hak-hak perempuan dalam Islam, maka saya akhiri sampai di sini. Akhirul kalam, albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.